Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan selanjutnya, izin bertanya Ustadz. Oke, saya izin jawab. Gimana kajian fikih muamalahnya mengenai penerapan anuitas flat maupun efektif untuk pembiayaan di bank syariah? Oke. Ya kalau mantan praktisi tahulah flat anuitas efektif ya, flat pokok dan marginnya sama sampai akhir. Anuitas itu apa namanya? Angsuran pokoknya itu dari kecil ke besar, angsuran marginnya dari besar ke kecil. Oke, kita pilih tergantung akadnya. Ya, perlakuan flat anuitas efektif di bank syariah tergantung akadnya. Oke, kalau akadnya jual beli, mau pakai metode flat, mau pakai metode anuitas efektif, atur aja. Yang penting syarat mutlaknya satu, tidak boleh menambah harga. Itu kalau jual beli barang ya. Mau pakai metode apapun. Begini. Flat anuitas efektif ini sebenarnya kalau akadnya jual beli itu kan untuk mencatat pokok dan margin. Nyatet untung, kalau orang Jawa bilang nyatet bati. Mencatat keuntungan, ada pokoknya juga kan. Kalau ada keuntungan kan ada pokoknya ya, HPP, harga pokok pembelian. Begini deh, bank syariah beli dari developer, beli rumah dari developer 100 juta, kemudian ngambil untung 50 juta. Nah, bank syariah itu sebenarnya menata aja, oh angsurannya nanti per bulan ya, nasabah angsurannya itu pokoknya diangsur sekian, marginnya diangsur sekian, tapi utangnya tetap 150 juta. Mau marginnya diakui besar di depan, kecil di belakang, pokoknya besar di belakang, kecil di depan, atur aja. Yang penting 150 jutanya jangan sampai nambah. Dan itulah yang diterapkan di bank syariah. Kan begitu. Nah, kalau flat anuitas efektif diproyeksi bagi hasil. Kalau akadnya bagi hasil, maka ini proyeksi. Flat anuitas efektif ini perhitungan proyeksinya. Perencanaannya itu tidak wajib seperti itu dari depan. Karena namanya akad bagi hasil itu kan nanti resikonya ada untung, rugi, impas, kan begitu bagi hasilnya. Nah, kalau pokok kan memang ya dikembalikan aja tergantung nanti pengembaliannya itu pokok besar di depan atau besar di belakang, jadi atur juga. Nah, nanti bagi hasilnya ya tergantung realisasi. Meskipun perencanaannya itu dibikin anuitas misalnya, itu no problem, namanya perencanaan. Bukan kepastian, bedain ya kalau jual beli tadi kepastiannya ya cuma satu, jangan sampai melebihi 150 juta. Nah, kalau kongsi kan beda lagi. Nanti pokoknya modalnya dikasih 100 juta, bikin proyeksi, nanti hasilnya diperkirakan 50 juta. Nah, faktanya di lapangan bisa aja nanti hasilnya 40 juta, bisa aja hasilnya 60 juta. Jadi flat anuitas efektif di akad-akad berbasis kongsi. Kongsi itu maksudnya apa ya? Sirkah. Sirkah itu usaha ya, usaha produktif ya, bisa mudharabah, bisa musyarakah. Jadi kalau untuk yang akadnya jual beli, flat anuitas efektif, atur aja. Yang penting harganya tidak nambah. Kalau di akad yang kongsi bisnis atau produktif, flat anuitas efektif itu untuk proyeksi. Nanti angsurannya seperti apa tetap tergantung realisasi akhir bulan. Seperti itu aja, sesederhana itu. Nah, kalau untuk akad-akad yang berbasis sewa, margin sewa, margin sewa ya. Kalau sewa berarti ongkos sewanya itulah yang diangsur. Ongkos sewanya. Tetapi boleh juga tuh roksul mal untuk ijarahnya. Ini bahasanya gimana ya? Roksul mal atau pokok yang diijarahkan itu boleh juga ditata sedemikian rupa sehingga diperlakukan seperti pokok. Dan nanti ada margin fee-nya itu juga. Nah, ijarah ya, sewa menyewa itu masuk dalam kategori jual beli. Buka kita Bidayul Mustahid wa Nihayatul Muqtasid juz 2 sisi kiri bab ijarah ya, di paragraf awal disebutkan bahwa hukum-hukum yang berlaku pada jual beli berlaku juga pada sewa menyewa ijarah ya, sehingga angka yang sudah disepakati deal segitu ya segitu. Kecuali nanti kalau ada perjanjian, nanti kalau sewanya udah 2 tahun mari kita review, bisa naik bisa turun. Nah, ini kayak orang nyewa biasa saja ya. Jadi sebenarnya flat anuitas efektif di dalam fikih muamalah pembiayaan di bank syariah itu sebenarnya boleh diterapkan. Nah, sebenarnya begini, flat anuitas efektif itu juga membantu bagi bank syariah untuk nantinya bisa ngasih potongan pelunasan dipercepat dengan hitung-hitungan yang mudah, pakai sistem jegrek gitu langsung ketahuan nilainya.
tetapi tidak boleh menjanjikan ya, tidak boleh menjanjikan potongan pelunasan dipercepat karena akan nabrak larangan bay al-gharar, jual beli dengan banyak alternatif harga. Iya dong. Kalau ada janji dari depan, nanti kalau melunasi di tahun ini, nanti berarti jatuhnya bayar sekian. Kalau di tahun yang kesekian lagi, jatuhnya nanti bayarnya sekian. Beda lagi itu harganya. Ini nabrak larangan. Nah, Rasulullah SAW an bay al-hasil wa an bay al-gharar, ya, gharar dalam harga, jual beli banyak harga. Kan alternatif harganya jadi banyak, itu dilarang. Kemudian sesuai dengan larangan, nah Rasulullah SAW an bai'ataini fi bai'ah. Nabrak larangan juga, nah Rasulullah SAW an bai'ataini fi an safqataini fi safqah. Nah, solusinya menurut Imam Abu Dawud dinyatakan man ba'a bai'ataini fi bai'ah falahu au kasuhuma aw riba. Jadi dalam jual beli milih satu harga. Kalau ada banyak alternatif harga, tinggal milih satu harga aja, maka menjadi tidak kena riba. Nah, flat anuitas efektif ini bisa memudahkan bank syariah untuk nanti kalau ada nasabah melakukan pelunasan dipercepat dikasih potongan. Ya, itu nanti kita bahas secara khusus lah potongan pelunasan dipercepat. Karena kadang-kadang nasabah gagal paham. Seakan-akan kena penalti katanya. Kena penalti juga katanya. Diwajibkan ngangsur 2 kali lagi loh, padahal jumlah angsurannya yang tersisa masih banyak. Justru malah dikasih potongan gitu kan. Nah, itu ada kaitannya dengan flat anuitas efektif. Begitu ya. Jadi perlakuannya flat anuitas efektif, yang penting tidak menyalahi dhawabit atau ketentuan akad. Kalau akadnya jual beli tidak boleh menambah harga jual harga beli. Kalau akadnya kongsi itu diperlakukan sebagai proyeksi. Dan mau akadnya kongsi atau jual beli itu nanti bisa memudahkan bank syariah untuk memberikan potongan jika pelunasan dipercepat, asalkan potongan itu tidak dijanjikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Ada satu hal lagi nih, mohon maaf nih, ada satu hal lagi. Terus bedanya apa dengan yang konven? Nah, kalau konven perhatikan anuitas, kalau flat oke. Rasanya sama kalau flat, rasanya sama, akadnya beda jadi haram juga, cuma rasanya sama. Nah, kalau anuitas, apalagi efektif gitu ya, kalau di konven, kalau suku bunga naik, dia akan menambah utang. Kredit bersyarat bunga pakai anuitas misalnya, efektif. Fluktuatif, bunganya dipengaruhi suku bunga nanti fluktuatif. Jadi bisa menambah utang. Nah, ini menjadi tidak masuk akal ya. Utang tapi wajib tidak tahu jumlah utangnya berapa. Ya tergantung nanti suku bunganya seperti apa. Ini kalau pakai anuitas, pakai efektif. Ini merusak akal sebenarnya ya. Ketika suku bunga naik, ayo dinaikin angsurannya. Nah, kalau suku bunga turun, belum tentu dinaikin. Nah, nyatanya seperti itu prakteknya. Ayo teman-teman yang ngalami misalnya kredit di konven, nah pakai flat sekian tahun, kemudian selanjutnya anuitas efektif gitu ya, itu nanti teman-teman tidak akan pernah dapat kepastian jumlah total utangnya berapa. Tapi begini, bank syariah belum tentu harus pasti-pasti juga. Untuk transaksi yang memang harus dipastikan dari awal nominalnya, seperti jual beli harus dipastikan. Tapi kalau untuk kongsi harus ditidakpastikan dari awal. Nah, seperti itu ya. Oke, sementara seperti itu, semoga bisa disimak dengan pelan nanti, biar nanti dicermati dengan baik. Fungsi dari flat anuitas efektif di bank syariah, dan apa bedanya dengan di konven. Kalau di konven merusak akal sehat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.